apa sih hidup yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Karena ada kalanya seseorang yang kita anggap hidup ternyata di dalam pandangan Allah dia sudah mati, dan sebaliknya ada orang yang mati dalam pandangan kita justru hidup dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat akhir zaman kita berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Jika umat-umat terdahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, fisik yang kuat, maka kita umat akhir zaman ini justru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang relatif lebih pendek dan fisik yang relatif lebih lemah. Dengan segala keterbatasan itu, baik keterbatasan fisik maupun keterbatasan waktu, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman tidaklah hanya kemudian menjadikan dirinya lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk bisa berfikir dengan cerdas, mencari amal-amal yang bisa kita kerjakan di waktu yang terbatas ini, amal cerdas yang membawa kita kepada posisi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan di awal khutbah ini mengingatkan kepada kita, Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah berfirman, afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan kalian itu main-main? Maka karena Allah menciptakan kita bukan main-main, maka sesungguhnya janganlah kita kemudian mempermain-mainkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hidup yang terbatas ini, tentunya selayaknya kita kembalikan kepada Allah sang pemilik hidup ini. Karena ketika kita berbicara tentang hidup menurut versi manusia, sepanjang masih memiliki nafas, bisa makan dan minum, bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, bisa berketurunan, maka seseorang menganggap dirinya hidup. Tapi boleh jadi definisi yang kita buat itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang hidup, kembalikan kepada Allah yang maha hidup. Kita tanya kepada Allah yang maha hidup lewat petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, apa sih hidup yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Karena ada kalanya seseorang yang kita anggap hidup ternyata di dalam pandangan Allah dia sudah mati, dan sebaliknya ada orang yang mati dalam pandangan kita justru hidup dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Anfal ayat 24, yang mudah-mudahan kita juga pernah mentadaburi ayat ini, betapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala, penuhilah panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian untuk kepada sesuatu yang bisa menghidupkan. Mengacu kepada ayat ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menari atau menghembuskan nafas. Hidup dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar bisa makan dan minum, bisa berjalan dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan sekedar bisa berkreasi di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi hidup dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa besar respon yang kita berikan, seberapa besar perhatian yang kita berikan kepada panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Boleh jadi ada orang yang masih sehat dalam hidup kesehariannya, tapi kemudian dia telah mati dalam pandangan Allah. Apa sebabnya? Karena dia tidak merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah-perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara seruan-seruan Allah yang lain adalah larangan untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Seberapa besar animo kita, semangat kita untuk memenuhi panggilan ini, maka sedemikian besarlah kehidupan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman bukan ditanya berapa lamanya hidup di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, tetapi berapa waktunya yang bisa dipergunakannya untuk merespon panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia yang diberikan peluang hidup mampu menangkap sinyal-sinyal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bisa menangkap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kita, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Bagaimana Allah bisa menghijab hati seseorang akibat hatinya telah terdinding, maka pada gilirannya informasi-informasi kebaikan dari Allah tidak bisa diterima dengan baik. Justru yang terjadi hal-hal keburukanlah yang lebih mendominasi di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebabnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang singkat ini mudah-mudahan tidak lagi kita persingkat dengan hal-hal yang sia-sia. Hidup yang terbatas ini mudah-mudahan kita tidak habiskan untuk hal-hal yang justru akan membawa mudarat di kemudian hari. Tetapi pergunakanlah hidup yang singkat ini, responlah panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan panggilan Allah dan Rasul di atas panggilan lainnya. Tempatkan dia pada posisi terbaik dan tertinggi di tengah-tengah kehidupan kita. Muliakan panggilan Allah dan Rasul, jangan hinakan panggilan Allah dan Rasul. Karena menghinakan panggilan Allah dan Rasul sama artinya dengan mengingkari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kekurangan kita, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu terbaik kita beramal yang cerdas, beramal yang mengarahkan kita kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.